Halo Rasman. Sabar bang, sabar. Oke, ayo. Halo Rasman Nasution. Betapa penderitaanmu ya melawan Hotman Paris. Sudah berapa tahun kamu jadi tersangka, kemudian jadi terdakwa, kemudian selama persidangan kamu bolak-balik sakit. Pada saat mau divonis kamu sakit lagi. Makanya ya lain kali pilih lawan yang benar ya. Sekarang kamu sakit, ngaku sakit gara-gara vonis. Berapa minggu lalu kau bawa demo dan kamu pun tidak bisa praktek karena SK Basmu dibekukan. Udah Rasman, pulanglah kau ke kampung mengembala bebek di kampungmu. Udahlah, kan saya bilang begitu, lebih damai kamu mandi di sungai atau mengembala kerbau. Sudahlah, siapa yang mau jadi klienmu lagi? Kau tidak bisa praktek gara-gara pengadilan tinggi atas perintah Mahkamah Agung surat bas kamu dibekukan, nggak bisa sidang. Kamu sekarang kau juga udah pernah dulu sudah pernah divonis juga. Kau itu mantan napi zaman dulu, sudah pernah divonis juga. Sekarang kau mau divonis, kau tidak hadir sakit. Udahlah Rasman ya, kamu mulai berkuar-kuar katanya saya berkunjung ke mantan presiden ya. Halo Rasman, kamu sadar nggak sih waktu pemilu tahun 2019 kamu mengeluarkan kata-kata yang sangat merugikan Prabowo Subianto. Video-video kamu waktu pemilu 2019 benar-benar sangat merugikan Prabowo Subianto. Ya, coba itu udah saya posting itu di Instagram saya. Jadi pertanyaannya, karena kau saat itu benar-benar sangat tidak rela Prabowo Subianto jadi presiden, tapi waktu itu kalah. Sekarang Prabowo Subianto sudah jadi presiden. Sekarang siapa yang berani lagi untuk mencoba-coba bantu kamu, menyelamatkan kamu? Jadi nggak usah pakai-pakai lah. Saya udah berkunjung kemana, mendingan kau berkunjung ke Kopi Joni deh. Gua kasih traktir kau kopi, okay? Ya. Jadi nggak, hati-hati kepada semua oknum aparat sekarang ini yang jangan coba-coba membantu Rasman Nasution. Biarkan hukum yang berjalan. Karena apa? Rasman Nasution itu dalam pemilu 2019 sangat mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak menguntungkan Prabowo. Kalau Prabowo dengar itu pasti beliau akan bersikap yang tegas sama Rasman ini. Okay? Bang, katanya dia perlu perawatan di Penang Malaysia selama 1 bulan. Perlu perawatan di Penang Malaysia? Ya udah silahkan. Ya silahkan lah, orang juga udah tahu ya. Mudah-mudahan kau di Malaysia bisa diet biar gembroknya nggak segembrot Hotman ya. Oke, biar lebih ganteng dari Hotman. Kalau gua kan jauh lebih ganteng dari kamu, hai Rasman. Bang, ada yang bilang juga saat yang ini bisa geser nggak? Nah, saat demo kemarin kan dia bilang dia tidak mengenal masa yang nyanyi-nyanyi di depan PN Utara, tapi ada. Apa tidak mengenal? Tidak orang mengenal. Dia berdiri di atas mobil. Gimana sih? Ada yang bilang kalau dia. Udahlah, udah deh, jangan kasih pujian. Sampai membawa demi Allah seperti apa? Udahlah, dia naik ke atas panggung. Rasman, siapa lagi yang mau jadi klienmu itu pertanyaan loh. Siapa lagi yang mau dengan klienmu dengan kau sudah bermasalah parah banget seperti itu gara-gara kamu salah orang, salah lawan. Lawan kamu itu seorang Hotman Paris yang lesung pipinya sangat manis, menggoda 500 aspri. Ya, apalagi kalau udah di atas Lamborghini, lewatlah mobil-mobil bekasmu. Bang, tapi kan permintaan sebulan ini tidak dikabulkan oleh hakim, tapi hanya seminggu. Oke, hakim berwenang memutus putusan walaupun terdakwa sakit. Ya, jadi hakim sudah cukup bijaksana. Kalau nanti minggu depan si Rasman tidak hadir, hakim berwenang memutus perkara walaupun terdakwanya sakit karena pemeriksaan substansi perkara sudah selesai. Ya, pemeriksaan kalau misalnya masih pemeriksaan saksi, kalau terdakwa sakit memang sidang diundur. Tapi kalau pemeriksaan saksi dan bukti sudah selesai pledoi, sudah selesai pembelaan, tinggal menunggu vonis, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan vonis walaupun si terdakwa sakit, tapi hakim cukup bijaksana mengundur seminggu. Itu cukup bijaksana, ya. Jadi jangan harap dengan sebulan itu ada pejabat yang menolong kamu, Rasman, atau mantan pejabat. Jangan harap. Siapa ya pejabat? Kalau ada pejabat atau mantan pejabat yang mau coba-coba nolong kamu, ya kalau itu sampai
Kalau sampai itu ke presiden sekarang yang pernah kamu mengeluarkan kata-kata sangat tidak elok sama dia akan marah. Pejabatnya akan disemprot. Dulu kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak elok sama terhadap calon presiden 2019 yaitu Prabowo Subianto. Sekarang karena nasibmu di ujung tanduk, kamu minta istrimu teriak-teriak, halo Bapak Prabowo. Padahal dulu kamu yang benar-benar mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Kamu tidak mendukung Prabowo Subianto 2019. Bang, mungkin bisa jadi nggak sih Bang dia meminta pertolongan presiden mantan Gua mana tahu. Jokowi, Bang. Jangan ikut tergabung. Mendingan minta tolong ke Aspri gue deh. Soalnya Aspri gue cantik-cantik. Ponisnya bisa di bisa ya? Vonis bisa dibacakan walaupun terdakwa sakit. Namun hakim cukup bijaksana sepertinya diundur seminggu. Karena pemeriksaan bukti sudah selesai, pemeriksaan saksi sudah selesai, pledoi sudah selesai, itu jelas itu dalam hukum acara di KUHP ada itu. Tidak harus menunggu, ya. Jadi kata sebulan itu udahlah Rasman, terimalah nasibmu. Rasman, terimalah nasibmu. Pulanglah kau ke kampung, mengembala bebek atau mandi di sungai mengembala kerbau. Itu saran saya. Hidupmu akan lebih tenang. Ini hanya saran loh, ya. Udah terlalu ketinggalan kau, udah terlalu jauh kalau melawan Hotman. Bang, tapi menurut abang dia sakit karena takut. Gua mana tahu, tanya aja orang juga udah tahu kenapa dia sakit. Benar semua kan? Apa? Gimana Bang? Kecewa dengan penundaan ini kemarin? Apa? Tunda. Kecewa nggak Bang? Kecewa itu gimana Bang? Apa biasa aja Bang? Orang dari dulu sikap dia udah mengecewakan, kita udah tahu. Dari dulu sudah sikap dia mengecewakan, ya? Ya level klien dia kan siapa itu yang dasar siapa? Yang terkait anaknya sih. Fadel. Rasman, klien kamu itu levelnya Fadel. Kamu pun diganti sama Fadel. Udahlah pulanglah kau Rasman. Ya nggak kayak kamu itu teriak-teriak seolah-olah jagoan. Kau itu bukan jagoan. Ya, kau itu gak jagoan. You are nothing, udah deh. Dan gua nggak takut sama lu. Siapa yang takut sama lu? Ya, ya. Fadel aja. Klien kamu cocok Fadel. Siapa lagi? Yang kecil-kecil, receh-receh. Pesan-pesannya mungkin buat Rasman Bang. Apa? Pesan-pesannya bilang cepat sembuh nggak sih, siapa tahu dia sekarang. Rasman, hormatilah putusan pengadilan. Kau semakin diketawain kalau begini, sakitlah apalah, ya sudahlah, ya. Mendingan kamu berunding dengan para istrimu, duduk yang tenang, minta konsultasi kepada para istrimu, ya. Hati-hati loh, kalau kau tidak punya klien, duit dari mana? Kalau kau nanti sudah tidak bisa praktik, duit dari mana? Hati-hati loh, para istri itu perlu uang loh. Jangan sampai nanti ketemu yang kaya seperti aku. Emang abang mau? Hati-hati loh. Abang mau? Hah? Mau. Ya, gua nggak ngomong mau atau tidak. Saya hanya bilang bahwa wanita itu butuh, para istri itu butuh uang. Hati-hati loh. Ini sudah hampir setahun dia nggak bisa praktek. Sementara Hotman Lamborghini begitu. Ya, siapa tahu nasibmu berubah Rasman. Ikutlah naik Lamborghini saya sekali. Ikut berdansa ke Bali sama saya. Mau Bang. Mungkin otak kamu akan lebih segar kalau apa ada Aspri begini. It's my life. Nah, gua makan dulu. Aja Bang. Klaim dari klaim dari pihak Rasman kan di ini. Foto dulu. klaim dari pihak Ya udah ada foto dong, lama banget sih. klaim dari Rasman kan dokternya menganjurkan di Pineng, tapi hakim maunya di Indonesia aja di Bayangkara gitu loh. Harusnya ngikutin hakim. Begini loh. Dokter sih, Bang. Vonis hakim bisa dibacakan walaupun terdakwa sakit, itu jawabannya. Jadi tidak relevan di rumah sakit mana.